Pada suatu hari di sebuah kota di Asia Timur, ada seorang anak laki-laki yang bernama Aladin. Aladin hidup bersama ibunya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Aladin selalu membantu ibunya menjual buah-buahan di pasar. Aladin sangat menyayangi ibunya, dan ia sebenarnya sangat lelah hidup dalam kemiskinan. Aladin memiliki mimpi suatu hari ia bisa membebaskan ibunya dari kemiskinan ini. Lalu pada suatu pagi saat Aladin dan ibunya berjualan di pasar, ada seorang pedagang kaya yang menghampirinya dan berkata, ia bisa membantu Aladin menjadi orang kaya. Ia ingin mengajak Aladin bekerja sama, dan bayarannya akan sangat besar. Tentu saja Aladin merasa tertarik dengan tawaran ini. Aladin pun izin pada ibunya untuk pergi dan ibunya langsung mengizinkan. Keesokan harinya Aladin pergi bersama pedagang itu. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Di tengah-tengah perjalanan, Aladin menemukan sesuatu yang janggal dan menyadari bahwa pedagang yang bersamanya ini bukanlah seorang manusia, melainkan seorang penyihir. Penyihir ini mengeluarkan bubuk ajaib dari sakunya dan melemparkannya ke tanah. Tiba-tiba sebuah asap muncul dari tanah yang tersentuh bubuk ajaib itu tadi. Perlahan asap itu menghilang, dan ada gua besar yang muncul dari asap itu. Sang penyihir menyuruh Aladin untuk masuk ke dalam gua tadi. Tentu saja Aladin merasa ketakutan. Namun sang penyihir berkata ada banyak emas dan perhiasan di dalam sana, serta ada lampu tua yang harus diambil oleh Aladin untuk diberikan padanya. Aladin diperbolehkan mengambil emas dan perhiasan sebanyak yang ia mau, asalkan ia memberikan lampu tua itu padanya. Part 3. Dengan rasa curiga, Aladin pun melakukannya. Saat ia masuk ke dalam gua, ia menemukan emas yang sangat banyak dan ia memasukkan sebanyak-banyaknya ke dalam kantungnya. Setelah itu, ia baru mencari lampu tua titipan sang penyihir. Dia menemukan lampu yang tergeletak di salah satu sudut gua. Lampu ini sudah tua dan kotor dan ia mengambil lampu itu serta memanggil sang penyihir agar membantunya keluar dari gua. Sang penyihir ingin membantunya keluar tapi ia harus melemparkan lampu tua itu padanya lebih dulu. Aladin pun berpikir jika ia langsung memberikan lampu itu pada sang penyihir, bisa saja ia langsung meninggalkannya. Aladin pun juga berpikir mengapa sang penyihir lebih mementingkan lampu tua ini dibandingkan emas-emas yang ada di sekelilingnya. Part 4. Karena Aladin tidak juga memberikan lampu tua itu, sang penyihir pun menjadi geram. Ia menaburkan bubuk itu tadi ke tanah, dan kali ini guanya ditutup dengan batu yang sangat besar. Aladin pun semakin takut. Ia berteriak meminta tolong, karena kini ia tidak bisa keluar. Setelah berjam-jam berteriak meminta tolong dan berusaha keluar, Aladin pun menyerah. Aladin duduk sendiri di dalam gua sambil membersihkan lampu tua tadi. Saat ia menggosok lampu tua itu, tiba-tiba ada asap yang keluar, dan muncullah seorang jin yang berbicara pada Aladin. Akan aku berikan tuanku 3 permintaan yang akan aku kabulkan. Apa permintaan pertamamu? Jin ini tampak sangat aneh dan pada awalnya, Aladin merasa ketakutan serta tidak percaya. Namun Aladin tetap meminta sesuatu padanya. Ia meminta untuk membawanya kembali ke rumah bersama ibunya. Hanya dengan petikan jari Aladin sudah kembali ke rumah, dan ibunya sangat senang bisa melihat anaknya lagi. Part 5. Sesampainya di rumah, Aladin menceritakan semuanya pada ibunya. Ia bercerita bagaimana sang penyihir meninggalkan dirinya, hingga ia diselamatkan oleh jin yang keluar dari lampu tua. Setelah Aladin usai menceritakan semuanya pada ibunya sekali lagi, Aladin menggosok lampu itu lagi, dan jin muncul kembali di hadapannya. Untuk keinginan keduanya, Aladin meminta jin untuk membangun sebuah istana dengan semua kekayaannya. Seketika gubuk lamanya berubah menjadi istana yang indah dengan segala kekayaan dan kemewahan. Dalam waktu yang sangat singkat, Aladin menjadi sangat terkenal di seluruh negaranya. Dia dikenal karena kebaikan dan perbuatan baiknya, yang suka menolong warga di sekitarnya. Lalu Aladin bertemu dengan seorang putri dari kerajaan seberang. Mereka bertemu dan jatuh cinta, lalu akhirnya menikah. Nama putri ini adalah Putri Yasmin. Namun kebahagiaan yang dirasakan oleh Aladin tidak berlangsung terlalu lama. Sang penyihir akhirnya mendengar kisah kesuksesan Aladin ini dan merasa iri. Ia datang ke istana Aladin dan berpura-pura menjadi orang tua yang mengoleksi lampu tua. Putri Yasmin yang tidak tahu sejarah dari lampu tua suaminya, memberikannya pada sang penyihir saat Aladin tidak ada di istana. Part 6. Pada saat sang penyihir sudah mendapatkan lampunya, ia mulai menggosoknya dan sang jin pun muncul. Permintaan pertamanya adalah ia meminta jin untuk memindahkan istana Aladin dari tempat saat ini ke gurun yang jauh. Ketika Aladin datang,
Dia terkejut menemukan bahwa istananya, Putri Yasmin dan ibunya menghilang. Saat ia sedang panik mencarinya, ia teringat bahwa mungkin ini semua adalah ulah jahat penyihir jahat yang ingin balas dendam. Lalu ia teringat bahwa saat ia terjebak bersama penyihir itu, sang penyihir pernah memberikannya sebuah cincin. Akhirnya ia mengambil dan menggosok cincin itu. Sesuai dugaannya, seorang jin lain muncul dari cincin itu. Ia meminta pada jin itu untuk membawanya kembali ke istrinya. Aladin pun dibawa ke padang pasir di mana istana dan keluarganya berada. Aladin sangat senang melihat bahwa istri dan ibunya selamat. Dia juga melihat bahwa penyihir juga hadir di sana. Dan di sebelah mejanya adalah lampu ajaibnya. Penyihir itu terkejut melihat Aladin, dan sebelum dia bisa menebak langkah selanjutnya, Aladin dengan cepat melompat dan meraih lampu ajaib dari meja. Aladin menggosok lampu itu dan meminta tolong pada jin itu, agar sang penyihir dikirim ke tempat yang jauh dari tempat dia tidak pernah bisa kembali atau membahayakan siapapun. Jin pun menuruti perintah Aladin dan sang penyihir tidak pernah datang kembali.